Assalamualaikum Ibu Armela. Waalaikumsalam Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, nih Ibu, apa nih yang ingin Ibu ceritakan dari pertemuan kita siang ini? Eh, Seperti yang sudah saya bicarakan kemarin, hari Mhm. ini tuh saya mau menceritakan tentang kegiatan ekskul di sekolah saya, Ibu. Hmm, kegiatan ekskul. Iya. Nah, dari pertemuan kita siang ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Jadi berdasarkan pertemuan kita siang ini, saya berharap saya mendapatkan gambaran lebih jelas lagi dari yang sebelumnya tentang bagaimana nanti rencana kegiatan ekskul saya ini. Seperti itu, Ibu. Oh, gitu ya, Bu. Ibu tadi bilang ada gambaran tentang kegiatan ekskul yang ingin Ibu adakan. Seperti apa gambarannya, Ibu? Nah, saya itu menginginkan kegiatan ini anak-anak itu dia lebih terlibat aktif dalam setiap kegiatan dan juga mereka itu bisa memikirkan sendiri bagaimana nanti kegiatan itu ke depannya tanpa harus selalu saya yang memberitahu gitu kan. Jadi saya berharap bahwa saya di sini sebagai pembina ekskul itu hanya bertindak sebagai fasilitator saja atau sebagai manajer seperti itu. Jadi mereka bisa mengambil keputusan sendiri. Begitu. Nah, menurut Ibu, gambaran itu di eskul Ibu sudah mencapai skala berapa yang sudah ada di anak didik Ibu sekarang? Kalau dari 1 sampai 10 nih. Kalau dari skala 1 sampai 10, saya berpikir bahwa anak-anak saya itu sudah berada di angka 4, Ibu. Di angka 4. Lalu bagaimana? Ibu inginnya menjadi sampai angka berapa nih di skala 1 sampai 10? Saya berharap mereka bisa setidaknya mencapai 7 atau 8 seperti itu, Ibu. 7 atau 8. Nah, tentunya untuk mencapai 7 dan 8 ada kiat-kiatnya. Menurut Ibu, kiat-kiat yang udah Ibu pikirkan untuk mencapai skala tersebut apa, Bu? Nah, kalau menurut saya itu saya ingin melatih kemandirian mereka, kemandirian dan kepemimpinan. Jadi saya berharap anak-anak saya itu bisa menjadi pemimpin setidaknya untuk dirinya sendiri. Nah, kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di situ bisa jadi mereka itu sebagai penanggung jawab dalam suatu kegiatan, misalnya lomba dan semacamnya seperti itu, Ibu. Lomba. Sudah nampakkah, Bu, bibit-bibit itu pada anggota tim eskul Ibu? Itu sudah, Bu, sudah nampak untuk beberapa anak itu, terutama kemarin ketika kami berdiskusi ingin untuk adakan lomba di kelas meeting nanti, itu kan rencananya kami mau ada lomba. Nah, itu saya hanya memancing anak kan. Saya ingin anak itu berpikir mereka sendiri yang menentukan lombanya itu apa, karena itu adalah kegiatan mereka. Jadi itu sudah ada anak yang sudah dengan ide-ide kreatifnya, mereka memberikan, Bu, kami besok mau lomba ini, begini dan begini, begitu. Mereka bahkan juga sudah mulai nampak itu merancang-rancang bagaimana kegiatannya dan sebagainya. Jadi saya hanya menambah-nambah. Tapi itu hanya satu dua anak. Nah, saya berharap bahwa di sini semua anak bisa seperti itu, Ibu. Oh iya begitu Ibu. Nah bagaimana kira-kira menurut Ibu supaya yang lain itu sama seperti yang bibit-bibit nampak tadi Bu? Nah, Bisa tertular. di sini mungkin saya bisa mengajarkan kepemimpinan, bagaimana bisa menjadi pemimpin yang baik, dan juga selain itu mereka bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab tentunya. Nah, bisa praktiknya itu bisa jadi dengan lomba tadi mereka menjadi penanggung jawab itu di rolling Ibu, tidak hanya satu dua orang saja. Jadi semua anak itu diberi tanggung jawab agar mereka bisa belajar untuk bagaimana memenuhi tanggung jawab mereka. Seperti itu, Ibu. Oh, luar biasa ini ya. Gambaran bagaimana supaya anak yang bibitnya bagus itu tertular kepada teman-teman yang lain. Nah, kan itu tentunya ada indikator.
bagaimana suatu program itu berhasil atau tidak. Nah, menurut Ibu, apa sih indikator keberhasilan dari kegiatan yang sudah Ibu gambarkan tadi? Nah, kalau menurut saya anak itu berhasil itu ketika pertama dia sudah berani berbicara di depan umum, tidak Mhm. hanya di depan teman-teman sebayanya saja, tetapi juga di depan kakak kelasnya dan juga di depan para ibu gurunya. Itu yang pertama. Lalu mereka ketika berdiskusi di kegiatan ekskul itu lebih banyak siswa yang berbicara dibandingkan dengan saya. Jadi di sini Mmm, saya hanya sebagai pemantau dari jauh, manajer gitu ya. Saya hanya eh, menambah-nambahkan saja atau menguatkan apa yang mereka paparkan seperti itu. Itu Bu. mhm. Lalu bagaimana cara Ibu memantau kalau indikator tersebut berhasil, Bu? Untuk Cara menilainya? menilainya itu tadi mereka Mhm. sudah bisa berbicara di depan dengan mandiri gitu kan dengan pede dan juga ketika ekskul itu mereka sudah bisa merencanakan sendiri kira-kira apa agenda kita berikutnya tanpa harus saya yang buat rencana seperti itu. Mereka sudah punya rencana dan sudah punya rangkaian kegiatan yang akan mereka lakukan. Seperti itu, Ibu. Ya, berarti Ibu amati ya dari, oh Ya, mereka ini berhasil observasi. dengan ya observasi ya Bu ya. Wah, Masya Allah nih luar biasa indikator keberhasilan gambaran tentang eskul tersebut. Lalu kapan nih akan, kan itu udah berjalan ya Bu ya? Ya, Yang sudah, Ibu. sudah berjalan tinggal memantapkan saja. Ya. Kira-kira kapan nih akan melanjutkan pemantapan dari gambaran rencana Ibu nih? Untuk tindak lanjutnya itu kegiatan ekskul itu saya lakukan 1 minggu 1 kali. Nah, ini berhubung sudah mendekati ujian, mungkin nanti agak libur dulu, Ibu ya. Tapi Hmm. nanti sebelum itu ada juga kegiatan kan mau ada lomba di kelas meeting itu setelah ujian nanti kan ada kelas meeting. Jadi kami mengadakan lomba. Jadi di situ mungkin nanti langkah pertama kami untuk bagaimana anak itu bisa bertanggung jawab atas apa yang dia pikirkan seperti itu, Ibu. Jadi dampaknya ke karakter anak ya Bu ya. Ya, Eskulnya lebih ke karakter. karakter anak, mereka bisa bertanggung jawab, mereka percaya diri, mereka bisa merancang sendiri event yang akan dilaksanakan. Nah, luar biasa itu Ibu. Lalu apa nih komitmen Ibu pada tujuan itu? Nah, komitmennya tentunya saya akan selalu berusaha dan terus belajar bagaimana menjadi mentor yang baik untuk anak-anak dan juga saya akan berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pihak sekolah, kepala sekolah maupun rekan-rekan guru dan juga di lingkungan pondok karena kami berada di pondok pesantren jadi harus kerjasama dengan pihak pondok pesantren seperti itu Ibu. Masya Allah luar biasa. Dari gambaran, dari tujuan, dari skala indikator keberhasilan luar biasa Ibu. Uh, Tergambar secara jelas di pikiran saya tentang eskul Ibu ini luar biasa. Semoga berjalan lancar Ibu ya. Ini Ya, kita sudah amin, sampai terima di kasih. iya, sudah sampai di penghujung pertemuan nih. Ada lagi Ibu? Selesai ya Bu ya? Ya, Ya, saya kita rasa sudah itu bikin Ibu. semua Ya, dan tinggal eksekusinya lagi pemantapan dan mendapatkan hasil yang luar biasa berdampak pada peserta didik. Baik Ibu, kita selesaikan acara coaching siang ini. Semoga berjalan lancar. Hambatan-hambatan pun dapat diselesaikan dengan baik. Dan semangat. ya Ibu, terima kasih. Sama-sama. Dah, Bu. Udah, langsung saya Bu ya. Mm. Apa jawaban kemarinnya? Oke, baik. Assalamualaikum Bu Novita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sedikit lapar ini. Oh, lapar. Udah makan siang tapi kan Bu? Baru dikit, Bu. Oh, baru dikit. Rencana mau Nanti lanjut. nanti dilanjut lagi, Bu. Nah, Bu, seperti yang sudah kita janjikan Jumat lalu, hari ini kita mau bincang-bincang gitu, Bu ya. Iya. Apa nih yang ingin Ibu diskusikan pada sore ini?
Gini loh Bu, saya itu kan punya satu kelas, itu Hmm. kalau saya ngajar di hari Rabu, mereka itu belum siap. Jam pertama itu masih piket, kelas belum bersih. Nah itu Bu, Jadi mereka tuh belum punya kesiapan belajar gitu Ibu ya? belum Ibu. Oke. Nah, jadi kira-kira nih apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita sore ini, Bu? Saya berharap dari perbincangan kita yang hangat ini, saya akan mendapat solusi dari permasalahan saya itu yang rutin itu setiap minggu Ibu. Oh gitu. Jadi ingin dapat solusi dari permasalahannya, Bu ya? Mm-mm. Nah, ini dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu ada di posisi mana, Bu, skalanya? Dalam menghadapi masalah tersebut ya Ibu ya. Eee, Anak itu tadi, kan anak tadi Mm-mm. belum ada kesiapan belajar. Nah, Ya, kira kesiapan belajar anak itu saat ini ada di posisi berapa, Bu? 1 sampai 10 itu? 4 Bu. Oh, posisi 4. Iya, 4. Nah, 4 ini bagaimana, Bu, maksudnya? 4 ini kan kalau skala 1 sampai 10, mereka sekarang di posisi 4. Kenapa di posisi 4? Karena menurut saya ketika anak belum siap, ketika mulai pelajaran sudah bel itu Bu ya, belum Ya, siap, kelas mhm. belum dibersihkan, bangku belum diturunin, dan itu mereka tidak siap dalam belajar. Maka saya berasumsi ini harus dibenahi dari skala 4 sampai skala yang lebih baik lagi. Oh, seperti itu. Inginnya Ibu sampai di skala mana ini? Kalau enggak 8, 9 Bu. Oh, 8, 9. Seperti itu, Bu, ya. Iya. Nah, ini Bu, apa potensi yang dimiliki oleh anak-anak Ibu untuk mencapai skala 9 itu? Potensi mereka itu sebenarnya ada Bu ya, bisa dilihat dari mereka walaupun terlambat mereka tetap menyapu, walaupun waktunya sudah molor mereka tetap mengambil sampah, walaupun, waktunya juga lewat jauh mereka juga tetap nurunin bangku sesuai dengan apa yang saya perintahkan. Cuman sayangnya mereka itu melakukan itu terlambat, telat, di jam yang sudah masuk sekolah, masuk mulai pelajaran. Oh, seperti itu. Berarti mereka ada peluang Ibu ya untuk meraih potensi tadi biar dia dapat 9 gitu, Bu. Benar, Bu? Sepertinya ada Bu, Oh, ada ada. peluang Bu, mhm. Nah, untuk agar Ibu bisa dapat peluang itu, apa rencana yang ingin Ibu lakukan? Rencana saya yang pertama pasti akan memperingati mereka Ya, supaya jangan telat lagi, on mhm, time, disiplin sama waktu. Setelah itu, setelah memperingatkan, otomatis kalau memperingatkan saja menurut saya itu kurang. Jadi menurut saya mungkin harus ada membuka diskusi, ya, membuka ruang diskusi antara saya dan anak-anak tersebut. mhm, Nah, setelah udah nyaman, sama-sama nyambung, barulah saya masuk nih, menasehati mereka, memotivasi mereka tentang butuhnya kedisiplinan dalam memulai pembelajaran, ya, begitu. oke. Jadi gitu. Ibu berarti di sini perlahan-lahan gitu Bu ya pendekatan dengan mereka seperti itu Ibu? Perlahan-lahan. Oke. Jadi eh itu rencana aksi tadi Bu ya. Ibu akan Mhm, perlahan-lahan mendekati mereka agar mereka bisa paham bagaimana pentingnya disiplin waktu seperti itu Ibu ya. iya Nah, Ibu. untuk selanjutnya Ibu bagaimana Ibu menerapkan strategi itu di kelas secara nyata? Mmm, Menurut saya bisa jadi kami itu setelah berdiskusi bisa membuat kesepakatan kelas Ibu ya. Ya, Dengan kami membuka ruang diskusi tadi, kami membuatkan aturan-aturan atau nilai-nilai yang harus kami di kelas sepakati bersama-sama secara tertulis. Lalu ya, kami bersama-sama menempelkan nilai-nilai tersebut di karton, lalu setelah rapi, sudah terbentuk dan bisa dibaca, lalu kemudian berencana saya menempelnya di dinding agar semua peserta didik di sana bisa membaca dan bisa tertanam dengan
selalu melihat nilai-nilai tersebut, Ibu. Oke. Nah, strategi Ibu tadi itu dilakukan dalam jangka waktu berapa lama, Ibu? Maksudnya dalam proses pembuatannya tadi atau Ya, proses. prosesnya? Ya, prosesnya. Proses pembuatan tadi mungkin dalam satu kali pertemuan gitu ya, Ibu, maksudnya? Mm-mm. Ya, dalam satu kali pertemuan, saya dan anak-anak membuka ruang diskusi, langsunglah di situ eksekusi, membuat kesepakatan kelas, dan di hari yang sama kami menempelkan dan kami berkomitmen untuk menaati atau menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai pedoman dalam kelas. Oke. Nah, setelah itu Ibu, bagaimana ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilannya setelah kami membuat kesepakatan tersebut adalah ketika saya masuk di kelas mereka, mereka sudah siap, kelas sudah bersih, bangku sudah diturunkan, dan mereka siap untuk belajar dan tidak keliaran-keliaran lagi, Bu. Oke, Masya Allah. Berarti mereka sudah siap untuk belajar, begitu Ibu ya? Oke, selanjutnya Ibu, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang Ibu lakukan tadi? Saya berkomitmen untuk terus mengingatkan anak-anak, namanya juga anak-anak ya, kita juga Ya. kadang lupa, jadi harus diingatkan, dimotivasi terus untuk supaya mereka tuh uh, menanamkan nilai itu bukan hanya untuk di kelas, tapi ketika sudah tertanam mereka akan terbawa keluar menjadi karakter, itu Ibu, komitmen saya. Luar biasa sekali Ibu. Nah, dalam berkomitmen itu Ibu, adakah pihak lain yang Ibu libatkan? Pihak lain sepertinya ada Bu, saya butuh pihak lain ini Ibu. Pihak lainnya contohnya seperti guru mapel lain juga mungkin saya ajak berkolaborasi untuk memantau anak-anak tersebut bagaimana di kelasnya selain di pelajaran mapel saya jam pertama itu Ibu. Apakah masih sama atau ada perubahan setelah kami menerapkan kesepakatan kelas tersebut. Oke, baik sekali. Berarti dilakukan dengan kolaborasi, Bu ya. Hmm. Nah, Ibu, selanjutnya apa rencana tindak lanjut Ibu setelah sesi coaching ini? Rencananya saya akan menjalankan apa yang sudah saya temukan nih solusinya. Ternyata saya mendapat Ya, solusinya, Ibu. Saya ya. harus membuka ruang diskusi dan juga saya harus membuat kesepakatan supaya anak-anak itu disiplin dan berubah perilakunya menjadi siap untuk belajar. Oke. Semoga nanti rencana yang sudah Ibu lakukan nanti bisa terrealisasikan dengan baik dan anak-anak bisa mengikuti dengan baik ya Ibu ya. Iya, amin. Itu aja Ibu sesi coaching kita kali ini. Semoga nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan dan dengan Hmm, permasalahan-permasalahan yang lainnya. Dan semoga masalah kita ini diberi solusi dan dipermudah Ibu bagaimana menyelesaikannya. Begitu Ibu ya. iya, Ibu, Terima kasih. amin. Terima Iya, kasih Ibu, Ibu. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.